Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Ekaristi menurut Michael Welker dan menurut Alexander Scammon selalu mengandung doa epiklesis. Perbedaan paling jelas antara Ortodoks Timur dengan Reform terletak pada urutan liturgi. Ortodoks Timur secara ketat menjalankan liturgi dengan urutan sesuai tradisi bapak-bapak gereja. Salah satunya adalah liturgi menurut John Chrysostom yang dikutip oleh Scammon. Liturgi menurut John Chrysostom berisi epiklesis dengan anamnesis sebagai totalitas liturgi sorgawi. Sedangkan Reform tidak secara ketat mengikuti urutan liturgi menurut bapak-bapak gereja. Ekaristi sebagai peringatan akan Dia, seperti yang diajarkan Yesus dalam Lukas 22 ayat 19, dipercaya oleh gereja Ortodoks Timur dan Reform. Ortodoks Timur dan Reform percaya bahwa dalam Ekaristi kita mengingat perjamuan akhir Yesus, pelayanannya. Semua ingatan ini berlandaskan Alkitab. Welker dan Scammon memiliki pendekatan yang berbeda mengenai anamnesis dalam Ekaristi. Welker lebih menekankan pada karya rekonsiliasi berdasar seluruh karya keselamatan Kristus, sedangkan Scammon menekankan anamnesis sebagai ingatan yang berpusat pada Kristus merupakan bagian dari liturgi, yaitu anamnesis adalah totalitas dari liturgi. Welker menekankan hasil anamnesis, sedangkan Scammon menekankan fungsi anamnesis. Welker dan Scammon percaya bahwa kemampuan mengingat Yesus bukan berasal dari dalam diri manusia. Kemampuan untuk mengingat Tuhan berasal dari Tuhan yang menganugerahkan kemampuan mengingat kepada manusia. Welker berargumen bahwa ini merupakan karya Roh Kudus melalui ingatan kanonis, ingatan kanonis. Sedangkan Scammon berargumen bahwa ini merupakan karya Allah Tritunggal sebagai bagian karya keselamatan dari korban Kristus. Baik Welker dan Scammon mengatakan bahwa anamnesis adalah anugerah yang Tuhan beri kepada gereja sebagai komunitas, bukan pengalaman individu. Kedua tokoh menggunakan sumber perjanjian baru. Penekanan Welker lebih kepada masa setelah kebangkitan, terutama setelah kisah perjalanan ke Emmaus. Sedangkan Scammon lebih fokus kepada peristiwa sebelum perjamuan akhir, saat perjamuan akhir, dan salib. Keduanya menggunakan sumber yang sama, hanya interpretasi mereka yang berbeda. Inilah mengapa Welker lebih menekankan peran Roh Kudus yang mengumpulkan, menstabilkan, dan membuat dinamis umat percaya. Sedangkan Scammon lebih menekankan kasih antar pribadi Allah Tritunggal dan kasih Allah Tritunggal dengan manusia yang memulihkan ingatan akan Allah sebagai bagian dari keselamatan. Welker dan Scammon sepakat bahwa anamnesis adalah mengingat peristiwa perjamuan akhir. Epiklesis terkait dengan ingatan akan perjamuan akhir, sehingga umat hari ini merayakan perjamuan bersama Yesus dan murid-muridnya. Bagi Scammon, mengingat perjamuan akhir berarti mengingat seluruh peristiwa pada malam
sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan mengingat kematian Kristus hingga kebangkitan sebagai ingatan kemenangan Kristus. Bagi Welker, ingatan perjamuan akhir hingga peristiwa kubur kosong merupakan ingatan kanonis yang oleh Roh Kudus dipertahankan untuk membentuk iman umat Tuhan. Welker dan Scammon memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Welker menekankan dengan mengingat perjamuan akhir, maka karya pendamaian Kristus dan janjinya hadir dalam persekutuan meja antara umat dengan Kristus saat Ekaristi. Scammon menekankan bahwa mengingat perjamuan akhir merupakan respons umat untuk tinggal dalam kasih Kristus dan respons umat atas ajakan makan bersama di meja Kristus saat perjamuan akhir. Perbedaan terletak pada kehadiran Kristus. Bagi Welker, Kristus hadir dalam karya pendamaian yang menaklukkan dosa yang sampai hari ini dinikmati umat dalam Ekaristi. Sedangkan bagi Scammon, kehadiran Kristus karena umat diundang naik ke meja perjamuan Yesus ketika merayakan Ekaristi. Welker menekankan pada kehadiran Kristus melalui karya pendamaian serta janji-janjinya yang menaklukkan dosa, sehingga terjadi ikatan saling tinggal antara Kristus dengan umat. Scammon menekankan pada undangan tinggal dalam kasih Kristus, sehingga terjadi communion antara Kristus dengan umat. Maka kesimpulan pemikiran Welker yaitu anamnesis sebagai ikatan saling tinggal Kristus dengan gereja. Sementara kesimpulan Scammon adalah anamnesis sebagai ingatan baru yang membawa umat communion dengan Kristus. Welker dan Scammon percaya bahwa dalam Ekaristi umat tidak terpisah dengan Kristus yang hadir. Merayakan Ekaristi berarti menikmati hadirnya Kristus di tengah umat. Epiklesis berisi permohonan agar Roh Kudus menghadirkan Kristus. Permohonan hadirnya Kristus dapat berupa memohon roti dan anggur menjadi anugerah ciptaan baru sesuai identifikasi oleh Yesus sebagai tubuhnya dan darahnya. Matius 26 ayat 26-27, Markus 14 ayat 22-24, Lukas 22 ayat 19-20, 1 Korintus 1 ayat 24 dan sampai 25. Dan dapat berupa permohonan agar Roh Kudus menyatukan seluruh umat agar berbagian dalam Kristus melalui makan roti dan minum anggur di meja kerajaan Allah. Ekaristi selain mengenang Kristus pada perjamuan akhir, juga selalu berkaitan dengan hadirnya Kristus setiap saat umat merayakan Ekaristi. Welker menggunakan istilah kehadiran nyata Kristus, real presence of Christ. Sedangkan Scammon menggunakan istilah di hadapan Kristus, in the presence of Christ. Perbedaan terletak pada pandangan mengenai ibadah dan gereja. Penekanan Welker lebih kepada roh yang menyatukan gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan menyatukan gereja sebagai tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Sedangkan Scammon menekankan pada roh yang mengubah waktu baru, makanan baru, hidup baru, menjadi apa yang dapat ditangkap oleh umat di waktu dan dunia ini. Scammon dan Welker percaya bahwa Kristus tidak hadir secara karnal, dan keduanya percaya kehadiran Kristus dapat terjadi karena kuasa roh. Kedua teolog percaya bahwa Kristus yang bangkit dengan tubuh kemuliaan dapat hadir secara spiritual melalui karya rekonsiliasi ganda serta melalui roti dan anggur sebagai anugerah ciptaan baru berdasarkan identifikasi Kristus sendiri. Semua tindakan dalam liturgi ibadah adalah simbol manifestasi waktu baru, manifestasi kerajaan Allah, manifestasi hadirnya Kristus. Setiap elemen liturgi adalah liturgi yang digenapi oleh Roh Kudus di waktu baru,
maka umat sesungguhnya berdiri di hadapan Kristus di waktu baru dan disahkan hanya oleh iman. Melalui karya rekonsiliasi ganda, liturgi ibadah, elemen-elemen dalam ekaristi dan peran pendeta, maka Kristus hadir. Welker dan Scammon mengungkapkan pada doa epiklesis terkandung permohonan Roh Kudus menyatukan umat sebagai tubuh Kristus. Welker menekankan pada Roh Kudus yang menyatukan gereja yang kelihatan dengan gereja yang tidak kelihatan. Scammon menekankan pada unity sebagai kesatuan dari Allah Tritunggal yang menyatukan paroki-paroki gereja Ortodoks Timur. Pandangan gereja dari kedua tradisi sangat menentukan perbedaan pengertian gereja yang kudus dan am. Kelemahan dari pemikiran Welker ada dalam pandangan bersatu dengan orang kudus dari masa yang akan datang, yang belum lahir. Pandangan ke belakang, pandangan ke masa lalu, pandangan bersekutu dengan para rasul, bapak-bapak gereja, dan orang kudus dari masa lalu tidak menjadi masalah. Tetapi pandangan ke depan selain memandang parousia Kristus sulit untuk diterima. Kesulitan pertama adalah mengenai batasan. Siapa saja mereka yang belum lahir, yang berbagian dalam persekutuan perjamuan? Apakah kita dapat memastikan keturunan siapa akan menjadi umat Tuhan dan siapa yang tidak? Alkitab mengajarkan bahwa Yesus mengumpulkan umat dari berbagai golongan yang tidak terbatas oleh waktu dan lokasi. Yohanes 10 ayat 16. Tetapi Alkitab tidak secara spesifik memastikan anak dari umat Tuhan pasti menjadi umat Tuhan dan masuk dalam persekutuan meja dengan Tuhan. Kesulitan kedua adalah mengenai dukungan ayat firman Tuhan. Ketika memikirkan orang kudus dari masa lalu yang telah mati, namun pada akhir zaman dibangkitkan dan bersama kita berkomuni di perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 6-10. Banyak ayat pendukung yang bernuansa demikian. Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 54 ayat 1, Tesalonika 4 ayat 14, Wahyu 20 ayat 6, dan lainnya. Namun demikian, Alkitab tidak secara mendetail mengatakan mereka yang belum lahir juga merayakan perjamuan satu meja dengan kita hari ini. Welker konsisten dengan keyakinan pandangan kesatuan orang kudus yang mencakup umat yang belum lahir. Namun Welker kurang memberi ayat Alkitab untuk mendukung pandangannya. Poin positif dari pemikiran Welker ada pada keluasan hati yang mau mengaku umat dari denominasi manapun, bangsa, bahasa, suku, ras, status, jenis kelamin, dan sebagainya. Selama berpegang pada pengakuan iman yang sama, maka semua dapat mengambil bagian dalam komuni sebagai satu tubuh Kristus. Keluasan hati Welker konsisten dengan pandangannya mengenai hari Pentakosta sebagai penggenapan yang lebih besar dari nubuat Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 28-29 yang menyatukan umat yang berbeda budaya, bahasa, bangsa, jenis kelamin, dan status sosial. Keluasan hati untuk mau menerima dan menganggap mereka yang berbeda sebagai sesama umat Tuhan sesuai dengan Wahyu 7 ayat 9-10. Welker juga menekankan kesatuan, unity, bukan berarti keseragaman, uniformity. Seperti saat peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 8-11 yang menunjukkan keberagaman bahasa dan bangsa, tetapi unity dalam menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Unity yang bukan uniformity merupakan poin positif karena membuka gereja untuk terus menerima orang-orang dari berbagai latar belakang, orang-orang yang berbeda sebagai bagian dari tubuh Kristus. Pemikiran Scammon memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pemikiran Scammon adalah argumen unity sebagai sesuatu yang sakral karena merupakan atribut Allah Tritunggal. Maka kesatuan gereja
bukanlah karena kesamaan suku, bangsa, bahasa, selera, dan sebagainya, tetapi kesatuan gereja adalah karena Allah Tritunggal yang menjadi dasar, yang menyatukan, dan yang menjadi tujuan kesatuan. Kelemahan pemikiran Scammon ada pada pengertian gereja yang sempit. Scammon memandang Ekaristi sebagai sakramen kesatuan umat Tuhan dalam pengertian kesatuan umat gereja Ortodoks Timur. Kesatuan paroki-paroki Ortodoks Timur. Kesatuan ini disaksikan oleh anti-mention. Maka umat di luar Ortodoks Timur yang merupakan umat yang merayakan Ekaristi di gereja yang tidak menggunakan anti-mention tidak dianggap sebagai satu tubuh Kristus. Ada inkonsistensi dalam pemikiran Scammon. Scammon yang sebelumnya berargumen pengakuan iman sebagai kesatuan diri atas menjadi tidak konsisten dengan menambahkan penggunaan anti-mention sebagai saksi dan penjaga kesatuan. Anti-mention hanyalah kain bergambar Yesus dengan relik di tengahnya, bukan firman Tuhan, bukan objek iman Kristen. Kesatuan gereja didasari oleh firman Tuhan, korban Kristus, pengakuan iman oleh Roh Kudus yang menyatukan umat Tuhan. Ekaristi adalah sakramen yang menyatukan gereja yang kelihatan dengan gereja yang tidak kelihatan. Sebagai umat Tuhan, kita dapat mengaku bersekutu bersama orang kudus di segala zaman, di segala tempat. Bersekutu dengan murid-murid Yesus, bapak-bapak gereja, para martir, dan para pendahulu kita, bersama berkumpul di meja perjamuan Yesus. Batasan untuk menentukan dengan siapa kita dapat bersekutu pada masa kini adalah dengan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nikea yang kita percaya merupakan landasan unity from above. Sangat penting untuk membacakan pengakuan iman yang kita percaya saat merayakan perjamuan kudus, karena inilah landasan kesatuan kita. Ekaristi selalu diikuti dengan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Kehadiran Kristus dalam Ekaristi selain dalam mengingat akan Dia, anamnesis, dalam kehadiran nyata, real presence, sebagai kepala yang menyatukan gereja yang kudus dan juga sebagai antisipasi kedatangannya kelak, parousia. Welker dan Scammon sepakat bahwa melalui epiklesis, Roh Kudus membawa umat berpartisipasi dalam kehadiran Kristus dan kerajaan yang akan datang kelak. Pandangan Welker dan Scammon begitu mirip. Perbedaan hanya pada penekanan Welker yang menyatakan parousia Kristus dan kerajaan Allah saat perjamuan mengarah pada penggenapan tahta Kristus pada seluruh ciptaan. Sedangkan Scammon menekankan parousia Kristus dan kerajaan Allah saat Ekaristi merupakan antisipasi hadirnya dunia yang akan datang. Keduanya menunjukkan bahwa Ekaristi menghadirkan Kristus dan kerajaan Allah yang kelak akan datang. Melalui Ekaristi, cicipan atau simbol dari masa yang akan datang menjadi nyata dan dapat dirasakan oleh umat hari ini. Hanya Welker lebih luas menyatakan hadirnya Kristus dan kerajaan Allah, berarti hadirnya tata Kristus pada seluruh ciptaan, sedangkan Scammon lebih fokus pada umat Tuhan yang naik ke kerajaan Allah. Kedua pandangan ini hanya dibedakan oleh nuansa ibadah. Scammon menunjukkan nuansa ibadah sebagai naik ke kerajaan Allah, sedangkan Welker menunjukkan nuansa tahta Kristus hadir di bumi. Namun, ketika melihat lebih dalam, sebenarnya dalam pemikiran Welker juga ada nuansa naik, dan dalam pemikiran Scammon juga ada nuansa turun. Maka kedua pandangan tidak berbeda. Welker maupun Scammon mengaitkan parousia Kristus kelak dengan dunia hari ini. Welker menggunakan dasar firman Tuhan
di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 yang menyatakan pentingnya melakukan tindakan-tindakan kasih, keadilan, belas kasihan, dan berbagai perbuatan yang menjadi tindakan menyaksikan kematian Kristus. Scammon menyatakan pentingnya terus mengingat dan berdoa bagi dunia. Umat merayakan Ekaristi sehingga komunion dengan Kristus, maka umat dapat berdoa bagi dunia. Pemikiran Welker dan Scammon menjadi saling melengkapi dalam poin ini. Umat Tuhan harus memberitakan Kristus melalui tindakan kasih, keadilan, belas kasihan, dan doa. Tindakan nyata tidak dapat terlepas dari doa, dan doa tidak dapat terlepas dari tindakan nyata. Umat Reform dan Ortodoks Timur merupakan satu tubuh Kristus yang merayakan Ekaristi. Allah Tritunggal hadir, memimpin, dan mengumpulkan umat dari kedua tradisi untuk merayakan Ekaristi dan bersaksi bagi dunia. Umat dari kedua tradisi tidak hanya menghadirkan Kristus dalam Ekaristi di gedung gereja, tetapi juga bersaksi serta berdoa bagi dunia sehingga Kristus hadir di dunia. Kehadiran Kristus di dunia melalui damai yang dibawa oleh umat Tuhan dari kedua tradisi terwujud melalui kasih, keadilan, pengampunan, dan tindakan sesuai firman Tuhan. Umat Tuhan dari berbagai tradisi yang percaya pengakuan iman yang sama, pengakuan iman rasuli dan Nikea adalah satu tubuh Kristus yang sama-sama menyaksikan Kristus sampai kedatangannya. Diskusi oikumenis dapat berlangsung dengan mempertemukan pemikiran teologi dari berbagai tradisi melalui memahami, mengkritik, mengapresiasi, dan mengevaluasi pemikiran masing-masing. Oikumenis bukan usaha mencari uniformity, melainkan usaha mencari unity from above. Umat yang merayakan Ekaristi tidak dapat dipisahkan dengan memberitakan Kristus secara verbal dan nonverbal. Ekaristi yang berpusat pada Kristus merupakan perayaan pemberitaan kematian Kristus. Setelah merayakan Ekaristi, umat harus memberitakan kematian Kristus, kematian Tuhan, sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Ekaristi dan penginjilan merupakan satu kesatuan. Welker dan Scammon menyatakan penginjilan dan Ekaristi sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan melalui perwujudan yang berbeda. Welker mewujudkan pemberitaan kematian Kristus secara verbal dengan memberitakan Injil, sedangkan Scammon mewujudkan dengan doa bagi dunia. Kesatuan prinsip tetapi berbeda dalam perwujudan menunjukkan bukti kesatuan dari atas. Ekaristi di gereja tidak dapat dipisahkan dengan membawa damai, tinggal dalam rumah di dunia, makan makanan yang dihidangkan, dan pemberitaan kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 10 ayat 5-9. Ekaristi sebagai makan dan minum tubuh dan darah Kristus secara spiritual mendatangkan rekonsiliasi umat dengan Tuhan dan umat dengan sesama. Maka umat di luar gedung gereja dapat menawarkan rekonsiliasi, keadilan, kasih, dan damai sejahtera melalui persekutuan meja. Umat Tuhan menjalani seluruh aktivitas hidupnya sebagai bagian dari liturgi menikmati dan memuliakan Tuhan. Makan dan minum darah Kristus, makan tubuh dan minum darah Kristus secara spiritual. Menikmati kehadiran Kristus tidak berhenti hanya dalam perayaan Ekaristi, tetapi dalam seluruh kehidupan dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dalam aktivitas apapun, kita menikmati dan menghadirkan Kristus dalam hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.